Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Ini saat ini akan mempertegas atau memperjelas bagaimana sih meningkatkan atau memperbanyak cabang perkuat inti, ya kan. Jadi kita akan memperbanyak cabang perkuat inti adalah dasar dari sebuah berbisnis. Jadi berbisnis itu memang kita harus memperbanyak cabang kita, tapi tetap harus memperkuat inti. Jadi kita akan analogikan yaitu seperti ini. Backlink piramid. Piramid ya, aku baru ingat jadi aku lupa. Seperti ini backlink piramid. Jadi ada namanya, kenapa tak buka, ada Maniset, Blogspot, WordPress, Live Journal. Ini kita katakan sebagai blog-blog yang lain, dan ini ada tier-tier yang lain yang mendukung. Jadi Manisetters ini direferensikan oleh beberapa blog, jadinya akan lebih kuat atau lebih memiliki authority yang lebih tinggi. Jadi backlink piramid dengan PBN. PBN adalah private block network, jadi memang hanya sebagai apa ya namanya ya. Jadi blok yang di bawah tadi adalah milik kita sendiri sebenarnya, tapi seolah-olah milik orang lain. Jadi mana ya, kira-kira seperti ini nih. Ini seolah-olah kalau tier 1, tier 2 ini blok-blok ini sebenarnya adalah milik kita sendiri, yaitu dinamakan dengan PBN, namanya PBN, privat. Meskipun sebenarnya juga blok, ya tadi kayak blok-blok tadi sama, tapi sebenarnya adalah milik kita sendiri. Yang tier-tier yang lain seperti media sosial, komentar, dan lain sebagainya. Ini adalah untuk memperkuat. Kalian bisa mempelajarinya di backlink piramid, meskipun udah nggak populer lagi, tapi teknik seperti ini masih sering digunakan, dan memang banyak teknik yang sudah berbeda, fungsi-fungsinya berbeda. Secara konsepnya seperti ini. Terdapat link paling atas, habis itu ada bawah-bawahnya. Jadi piramid paling atas sendiri dan paling bawah. Kalau the SEO piramidnya ada seperti ini, ada SEO, social link, keyword dan sebagainya. Enggak akan aku bahas ya. Kita akan membahas langsung ke fokus ke piramid. Kalau tanya tentang jenisnya, jenis SEO PBN ada SEO, ada silo, dan macam-macam. Jadi apa ya, silo itu ada silo pada konten. Jadi silo pada struktur link sebuah konten. Dengan menggunakan silo akan memperkuat relevansi konten kita. Contohnya pada navigasi menu kita menggunakan kategori, dan saat kita klik link tersebut akan muncul list konten-konten. Jadi silo itu maksudnya adalah tentang struktur in, aku lupa lah. Tapi kita akan bahas yang lainnya. Kita fokus ke PBN. Jadi gimana cara mencari PBN? Oke, banyak ya. Pertama kita harus cari dulu namanya expired domain. Untuk mencari expired domain itu banyak sebenarnya tempatnya. Contohnya di sini drop.io, .com, atau mungkin di mana saja kalian bisa sesuai budget kalian. Start free trial ini juga berbayar ya sebenarnya. Trial pun bayar sebenarnya. Ini juga ada harganya. Aku lupa harganya. 64 per bulan. Jadi kalau ada power plan 106 per bulan. Jadi kalau memang niat membuat PBN tuh jangan cuma 1, 2. Jadi manfaatkan uang kalian untuk membuat berapa. Aku harus punya budget berapa ini. Kalian gunakan semaksimal mungkin. Gitu ya. Kita gunakan. Misalkan kita akan cari domain di sini. Ini mencarian banyak sekali domain-domain yang sudah mati, dan kalian harus paham ini. Ada strukturnya seperti ini. Kita contohkan aja di sini. Kita akan mencari domain yang tidak mengandung kata adul, contoh aja lah ya, tidak menggunakan kata adul, gitu aja kita apply. Jadi ada beberapa domain yang sudah expired, dan kita tinggal cek nanti ya, antara authority-nya, backlink DR-nya berapa, dan kita lihatnya dari sini berapa nih LF-nya, BL-nya berapa, DP-nya, BB-nya berapa. Ini kalau terangin satu-satu misal besok nggak selesai ya kan, nggak rampung. Jadi misalkan aku apa ya, ingin nyari domain dong, domain com ya, ingin nyari domain com. Aduh, mana ya tadi, domain com. Aku punya domain com dengan aturan dia nggak boleh ada adulnya, ya kan. Habis itu dia harus apa,
Mana, harus ada link Wikipedia-nya satu minimal. Habis itu dia punya link eksternal dari Edu satu minimal, seperti ini. Kita apply, kita cek. Di sini akan terlihat, jadi harga-harganya juga akan terlihat. Ini enggak terlihat harganya, ini udah login. Tidak, ada beberapa domain seperti ini, dan kita harus mencarinya satu persatu. Enggak langsung kita buat enggak, nanti kemungkinan spam kita juga nggak tahu kan akhirnya. Jadi memang harus kita cari satu persatu, dan kita harus benar-benar paham tentang semua ini dulu. Paham tentang yang ada di sini, nggak ngasal gitu kan. Coba kita akan cek lain, ada domain-domain yang itu enggak. Ini kita filternya kita ubah dulu. Minimal harganya mungkin kita atur yang enggak sama mahal ya, yang 30 dolaran aja, maksimal 100. Dan kita atur nggak ketemu, kayaknya adul ini, mungkin harus adul. Kita hapus dulu ya, karena memang mencari ini harus sabar dan benar-benar penuh ketelitian. Jadi kita nggak bisa ngasal kalau nggak ketemu. Dari domain ini kok nggak ketemu, gimana ini? Apa terlalu murah harganya? Jadi ini adalah beberapa macam cara mencari domain. Jadi benar-benar harus paham apa itu yang dimaksud dengan authority di dalam domain, atau atribut-atribut di dalam domain tersebut. Setelah kita mencari domain, jadi di sini aku udah ngumpulin domain, nggak mau nyari lagi ini karena nanti pasti rumit juga. Kalau tak terangin juga mesti membohongkan lama. Jadi aku udah punya beberapa domain seperti ini. Jadi contohnya kayak domain-domain seperti ini yang sudah memiliki, udah kasih tahu CR-nya, konten ratingnya dari mana, backlinknya berapa, rating domainnya berapa, dan di sini udah aku cek. Dan aku ceknya satu persatu ya. Jadi kita akan coba salah satu aja. Kita akan cek di Halo Bojonegoro. Oke, untuk ngeceknya kita bisa menggunakan Ahref. Jadi ini trial 7 hari $7. Trial kita main trial aja yang gratisan gitu ya. Bukan gratis ya, yang murah-murah. Di sini juga ada trial juga sebenarnya. Karena nggak lupa itu ada trialnya. Yang murah-murah aja kita cek di sini halobojonegoro.com. Ini kita tutup dulu aja lah biar nggak. Dia kan kelihatan di sini. DR-nya berapa, domain ratingnya 4, backlinknya 447 dengan tipe backlink do follow dari 25 site dengan tipe backlink do follow. Terus kira-kira ini bagus nggak? Bagus ini Kak, contohnya ini seperti ini. Ada yang bagus yaitu dari Wikipedia ORG, Masjid Al-Biru Pertiwi Bojonegoro. Suasana Mekah di Masjid Al-Biru Pertiwi di Bojonegoro. Jadi kalau kita mau hidupkan ini website kembali, website ini harus ada link ini, atau link ini kita arahkan kemana gitu. Misalkan kalau kita bahas tentang setapak, berarti setapak buat aja suasana Mekah di Masjid Al-Biru Pertiwi, atau tentang artikel tentang Masjid Al-Biru Pertiwi. Habis itu dari Bojonegoro ini kita redirect. Jadi modelnya seperti ini. Paint. Jadi misal dari website ini kita dari website ini apa, Wikipedia, masuknya kan ke sini nih, ngeling ke sini. Ngeling ke sini. Lah ini nanti kita arahkan ke setapak langkah. .com garis miring misalkan tentang Masjid Al-Biru. Seperti ini juga bisa. Pakai tipenya redirectnya itu adalah 301. Ini tipe melebur atau redirection. Jadi nanti yang dapat backlink ke Wikipedia itu adalah ini, setapak langkah. Di setapak langkah nanti akan dapat backlink dari, nggak bisa delete, telat. Yaudah, akan dapat backlink dari Masjid Al-Biru Bojonegoro yang kita hilang.
Atau mungkin kita akan membuat ini lagi. Ini Halim Bojonegoro ini kita buat lagi. Habis itu kita arahkan ke Tapalangka, itu juga bisa. Jadi ini artikelnya ada. Jadi gini, ini ada artikelnya sendiri. Dan di artikel di dalam ini ada link yang menuju ke sini. Itu nggak masalah, itu namanya PBN, teknik-teknik referensi. Jadi apa aja ini ada kelihatan DR-nya. Wikipedia emang DR-nya tinggi ya. Wikipedia itu memang jadi referensi, pusat referensi. Wikipedia ada apa ini, Parlamento CV, ada Wikiwen, ini juga wiki ya, sama Masjid Al Biru, UNES SID ini UNES. Jadi Halim Bojonegoro ini udah jadi tempat referensi di berbagai website yang hitungannya sudah mumpun lah. Kita cek dulu ya, contohnya di sini. Ini di blog UNES SID, dampak industrial terhadap lingkungan Bojonegoro dan sebagainya. Ini kayak makalah ini. Jadikan data pustaka mungkin biasanya. Jadi referensi. Nah, Halim Bojonegoro seperti ini, dampak eksploitasi blok cepu. Ya ini kita buat sendiri. Halim Bojonegoro ini kita buat sendiri. Ini kalau kita klik kan ini kosong. Jadi kita akan buat seperti itu. Jadi kita akan redirect atau kita buat lagi. Atau mungkin di sini di mana lagi? Contohnya ini di com biasa, or ID organisasi, downloadan nggak begitu penting, Gojek A, dan banyak lagi. Contoh yang lain mungkin tentang nih Postline.org, ini situs luar ya. Domain ratingnya tinggi ya, ada 21, backlinknya 60, referensinya 22. Ini nggak bisa tinggi apa? Ini dari Google UK, BBC. Jadi ada BBC yang mengarahkan dari BBC ke sini, ada BBC UK, termasuk media news ya, termasuk news dan macam-macam. Wikipedia juga ada ini, wikipedia.org, tinggi juga, BBC juga lagi. Jadi memang domain-domain seperti ini yang punya DR tinggi itu lebih mudah di ranking oleh Google. Kalau udah mudah di ranking oleh Google, maka blog yang direferensikan oleh blog yang mudah di-ranking oleh Google yang punya authority lebih tinggi itu akan lebih mudah naik gitu loh. Jadi contohnya kalau kalian punya YouTube, pernah punya YouTube gitu kan, YouTube kalian itu dikasih backlink oleh salah satu authority tinggi, contohnya Detik gitu kan. Nah, Detik itu mesti YouTube kamu bakal lebih tinggi, lebih cepat tinggi. Soalnya aku pernah main YouTube juga kena dari Detik langsung tinggi. Pernah blog biasa gitu diambil UC News juga tinggi. Yang penting punya authority tinggi, kita cepat tinggi. Itu main authority. Tapi kembali lagi konten. Kalau kontennya cuma biasa aja, nanti nggak bisa balik lagi orang-orang kan. Wah bosan nih kan gitu kan, balik lagi. Makanya kita harus konten juga bagus. Misalkan ke Halim Bojonegoro tadi. Terus Halim Bojonegoro kita akan cari di mana sih? Halim Bojonegoro ya. Halim Bojonegoro kita akan cari tadi. Yang akan kita butuhkan apa tadi? Yang kita butuhkan tadi sebenarnya dampak tadi. Ini Makkah Masjid Al Biru Pertiwi, suasana Makkah, dampaknya seperti apa, kandungan minyaknya dan sebagainya. Ini kita bisa buat lagi. Maka kalau kamu ngambil di wisatanya, kamu tinggal cari Bojonegoro wisatanya apa aja. Udah aku ini kan Bojonegoro, di tab Bojonegoro sini ada, ini adalah pilar, namanya pilar ini, wisata air terjun Bojonegoro. Jadi wisata air terjun di Bojonegoro itu apa aja? Ada air terjun ini dan lain sebagainya. Wisata waduknya apa aja? Wisata pegunungannya apa aja? Wisata religi. Lah tadi ini Masjid Al Biru Pertiwi itu maksudnya ke wisata religi Bojonegoro. Atas ini pilar. Kalau yang ini nanti akan ada tambahannya lagi. Yaitu mungkin ini akan jadinya itu wisata terbaik di Bojonegoro. Mungkin akan jadi seperti ini. Atau kalau nggak terbaik ya wajib dikunjungi. Jadi aku akan membuat beberapa konsep atau trial, mungkin 5 atau sekian web PBN ya. Standarnya biasanya kalau teman-teman tuh 5, tapi ya tergantung ke budget juga nanti, karena memang butuh budget lumayan untuk membuat satu PBN itu sendiri ya. Jadi dari ini aku akan membuat di PBN-nya, di PBN yang aku buat di Halim Bojonegoro tadi. Jadi Halim Bojonegoro ini nanti akan ada artikel ini, 26 artikel.
Dan ini masing-masing artikel yang memiliki traffic lumayan akan masuk ke sini. Contohnya tadi ke ini Masjid Al Biru Pertiwi, nanti akan masuk ke wisata religi Bojonegoro. Dan wisata religi Bojonegoro ini ada di setapak langkah. Jadi seolah-olah itu Halo Bojonegoro itu menjadikan setapak langkah ada referensi. Paham sampai di sini ya? Dimana-mana kalau referensi itu harusnya kan lebih pintar. Jadi mereferensi dari dosen mana gitu kan. Referensi kan harusnya lebih pintar. Dikutip dari mana kan referensi lebih pintar. Jadi Halo Bojonegoro seolah-olah dikutip oleh mengutip dari setapak langkah. Jadi referensi ke setapak langkah. Padahal Halo Bojonegoro itu menjadi referensi macam-macam, nggak seperti tadi Wiki, UNES dan macam-macam tadi kan. Seperti itu. Paham sampai di sini ya cara pembuatannya. Jadi ini nanti akan dibuat semua. Ini kan dibuat pack semua ini. Lah untuk menghemat apa ya? Menghemat tenaga. Wah, menghemat tenaga, maka mungkin bisa menggunakan namanya dapur. Kontenesia atau dapur lah ya, kontenesia.com. Ada jasa penulisan atau apa ya? Dapur artikel mungkin. Dapur artikel atau yang Semarang aku lupa namanya ya. Semarang itu namanya artikel Semarang. Jasa artikel Semarang atau apa ya, aku lupa. Jasa penulis artikel Semarang, jasa lupa namanya aku, jasa artikel Semarang atau apa. Yang paling aku paling pakai kalau enggak ini ya ini. Jadi kalau yang Kontenesia ini sebenarnya ini ada harganya ini 300 kata per artikelnya. Kita masuknya yang ke sini copywriting atau ke agensi. Jadi ini pilar konten. Kalau mainnya pilar, maksudnya main aku pengen ini, pengen artikel pilar. Jadi kan judu namanya ini artikel pilar. Ini artikel pilar nih. Nah, artikel pilar itu harganya sekitar gini 200 sampai 1 jutaan. Jadi ya dari 1.500 sampai 10.000 kata, harga dari 200.000 per artikel yang judul dari Kontenesia. Ya kalau Kontenesia ya, tapi katanya bagus ya, katanya bagus karena udah lama juga, tapi aku belum pernah nyoba karena gak punya duit. Nah, konten pilar ini nanti maksudnya ke setapak. Sedangkan kalau yang nggak setapak, ke yang mana tadi, yang ke Halo Bojonegoro-nya memang pakai aja yang ini, yang murah-murah 500 kata 20.000 ya kan, bahasa Indonesia. Kalau tadi ada berapa ini, misalkan tadi ada 26 artikel, totalnya 26 kali 20.000 sekarang segini 520.000 rupiah kan murah. Ini nggak begitu banyak, paling domain tadi sekitar 30 dolaran atau sekitar 400 sekian, lupa 461 kalau 465 nggak salah ribu. Habis itu ditambah lagi dengan hostingnya itu tadi $2 kali 12 dapat 21-an, sekitar berapa ya, katakan 350.000. Tapi ini kecil ya, nggak bisa ditambahin banyak-banyak, sekitar ini kan. Ya, baru 1 jutaan kan. Nanti kita tambah dengan namanya ads atau periklanan. Periklanan mungkin kita anggarkan sekitar 300 ribuan. Ini belum ke agensi yang lain, mesti agensi tentang tema, tentang apa namanya itu, link building dan banyak-banyak lagi. Jadi kalau digunakan itu tema itu kalau bisa tanpa footnote, kalau domain itu tanpa footprint. Tapi aku tadi lupa karena udah kebeli. Juga footprint agak susah juga sih. Footnote bisa di bawah gitu loh. Ini enggak ada ya, jasa penulis artikel original murah. Biasanya itu ada di bawahnya itu tema dibuat oleh. Itu kalau nggak premium
itu nggak bisa dihilangin. Kalau premium kan nggak ada, harusnya seperti ini kan. Jadi tema kalau bisa yang premium. Contoh yang nggak premium apa ya bro ya? eh 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 wisata XX nggak ada, mesti udah jarang. Kalau udah masuk ke sini rata-rata nggak. Jadi kalau yang nggak premium ini di bawah ada namanya tema dari siapa gitu kan, atau mungkin dari pembuat websitenya, biasanya masih ada footnote-nya. Kalau nggak dihapus ya tetap akan disitu terus, paham ya? Jadi kalau tema premium, kalau nggak tema premium bedanya seperti itu. Kalau untuk footprint itu maksudnya ke where. Footprint tuh maksudnya ke where. Jadi di sini kan ada namanya tuh where. Jadi di aduh komnya hilang. Jadi di voice nya akan kelihatan bagus ya. Jadi akan kelihatan di sini voice nya siapa itu. Ini kan kelihatan nih. Registernya siapa, emailnya apa, terus ya banyak seperti ini. Ini namanya voice. Dan ini nggak boleh sama sebenarnya. Ini menandakan kalau ini milik siapa gitu. Direkturnya siapa, meskipun yang punya sama, meskipun yang punya ini yang punya itu Pak Salim gitu kan, atau Pak Sandiaga Uno gitu ya. Tapi bisa aja atas nama istrinya, atas nama sopirnya, atas nama anaknya, atas nama siapa. Itu perusahaan-perusahaan seperti itu sudah kuno ya. Kita gunakan yang sama. Ya seperti itu caranya, gampang kan? Gak paham ya? Ya gak apa kalau nggak paham. Intinya seperti itu cara pembuatannya dan rank-rankannya. Jadi hampir rata-rata itu antara 2,5 sampai 3 juta untuk pembuatan satu PBN. Kalau aku hitung-hitung kemarin itu dengan harga yang standar. Itu kalau standarnya sebenarnya juga itu tadi. Domainnya aku dapat promo 40%, jadi 31 dolar dapatnya. Aslinya kan 60-an itu. Jadi 31 dolar, nggak tahu kok jadi murah amat nih. Karena memang ada birthday.com sini. Jadi domain.com lagi ulang tahun. Seperti itu ya. Jadi nunggu lagi Cyber Monday atau Cyber Pungli atau mungkin Black Friday nanti juga bisa dipakai sebenarnya. Tapi masih lama. Takutnya domain itu diambil oleh orang lain. Jadi ya seperti itu. Kalau ada pertanyaan tinggal tanya aja. Kalau belum paham tinggal paham aja. Kalau nggak paham ya sudah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.